Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, adik-adik semuanya. Ya, ini FK Unjay ya. Baik, terima kasih. Tadi sempat disampaikan Dr. Jonikon juga ya. Dr. Jonikon nanti setelah saya. Saya Khairul ya, bisa dipanggil Khairul. Saya seorang farmakologi klinik. Baik, untuk yang sesi kali ini saya membawakan materi terkait dengan pembuatan pertanyaan, penelitian, dan penyusunan proposal. Adik-adik ini sudah semester berapa ini? Satu, tiga, lima atau tujuh ya? Ada semester 1, semester 3, dan juga semester 5, dokter. Oke. Jadi nanti pasti akan membuat proposal yang semester satu, semester 3 mungkin ya. Yang semester 5 mungkin sudah menjalani proposal dan akan membuat penelitian yang nanti akan dipresentasikan di hasil nanti. Baik, untuk ini yang pertama adalah pembuatan pertanyaan ya, penelitian. Bentar. Ya. Adik-adik, penelitian itu berawal dari pertanyaan tadi sudah disampaikan sama Dr. Citra ya. Kita membuat penelitian itu berawal dari ada suatu masalah, kita harus membaca banyak ya, banyak banyak baca, kemudian banyak melihat fenomena yang ada di masyarakat kita. Nah, kita harus buat pertanyaan dulu. Ya, membuat pertanyaan penelitian ini kita harus mencari ya, bukan membuat masalah, tapi mencari masalah. Tentukan masalahnya dulu, masalah utama yang ingin diselesaikan apa. Jadi mulai dari kesenjangan atau gap dalam literatur atau masalah nyata yang ada di klinik atau lapangan. Mungkin adik-adik belum sempat ke klinik ya, mungkin adik-adik bisa melihat fenomena di komunitas, ada gap atau kesenjangan, bisa dibuat suatu pertanyaan. Nah, contohnya misalnya punya diabetes mellitus tipe 2 yang nggak terkontrol di masyarakat. Apakah ini membutuhkan penanganan atau membutuhkan terapi alternatif ya? Apakah saya harus mencari membaca literatur studi sebelum-sebelumnya? Oh, ini potensi ada sebagai efek untuk mengontrol efek hiperglemi ya misalnya. Itu bisa kita buat penelitian itu. Nah, jadi harus mencari pertanyaan itu dulu ya, mencari kesenjangan itu dulu. Mencari kesenjangan itu dulu baru membuat suatu pertanyaan penelitian. Dan dia harus membuat suatu hubungan antar variabel. Jadi nanti kita pelajari ya, ada variabel penelitian, ada variabel dependen sama variabel independen. Jadi kita fokus untuk penelitian ini adalah masalah apa di masyarakat, kemudian variabel apa yang relevan, kemudian kita mencari hubungannya. Apakah variabel itu bisa menjawab masalah tersebut atau tidak, ya kita uji dengan uji statistik. Oleh karena itu kita tentukan dulu ya dalam mencari masalah, kemudian membuat suatu pertanyaan penelitian, maka kita harus tentukan dulu populasinya. Siapa yang diteliti? Siapa yang diteliti? Populasinya mana? Ya. Kemudian variabel utama apa yang diukur? Variabel-variabel ada variabel dependen sama variabel independen nanti kita jelaskan ya. Kemudian hubungannya apakah kita membandingkan antar beberapa variabel yang kita ukur ya, kemudian kita menguji efeknya kah, atau kita hanya hanya sebatas mendeskripsikan saja. Tadi Dr. Citra menyampaikan ya, metodologi penelitian hanya sekedar mendeskripsikan saja tanpa menganalisis statistik ya. Maka kita melihat secara general overview untuk deskripsi data saja. Nah, tadi sudah disampaikan sama Dr. Citra ya, ada beberapa metode penelitian, ada kuanti, kuali gitu ya. Kalau kuantitatif itu misalnya kita mengintervensi, memberikan intervensi, entah intervensinya itu kepada hewan atau kepada manusia. Kemudian kalau kita hanya sebagai observasi saja, melihat saja tanpa melakukan intervensi, kita ya kita melihat tadi bisa dilakukan metodologinya dengan cohort, ya, case control study atau cross sectional study yang Dr. Citra sampaikan. Nah, dalam membuat suatu pertanyaan penelitian, maka kita harus melihat desainnya dulu. Tadi sudah tahu ya desainnya, misalnya kuantitatif intervensi. Maka kita harus tahu populasinya dulu, intervensinya apa, ya. Populasi, tadi sudah tahu populasinya ya, populasi populasi target yang terjangkau apa, misalnya Fakultas Kedokteran populasinya ya, yang saya mau teliti adalah yang semester 5 gitu ya, itu populasi targetnya. Kemudian kita melakukan sampling. Nah, sampling nanti disampaikan oleh Dr. Jenikon. Terus intervensinya apa gitu ya? Intervensinya misalnya kita memberikan edukasi gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada pasien DM tipe 2, apakah pemberian akarbose ini obat eh, diabetes ya, anti diabetes. Ya ini apakah
akar poso dibandingkan dengan metformin dapat memperbaiki kontrol glikemiknya. Nah, itu adalah intervensinya apa? Intervensinya akar poso. Comparisonnya apa? Metformin, karena metformin adalah first line. Jadi adik harus baca juga, ya, baca juga terkait dengan teori-teori yang sudah ada, evidence yang sudah ada ya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya adalah memperbaiki kontrol glikemik. Maka adik-adik bisa membuat suatu pertanyaan. Pertanyaan yang bagus itu adalah kalau kuantitatif harus terjadi PICO ini, population, intervention, comparison, sama outcomes ya. Ya, jadi bisa membuat pertanyaan ya. Pada pasien M tipe 2, apakah pemberian akar poso dibandingkan metformin dapat memperbaiki kontrol glikemik? Itu deh ya. Jadi adik-adik membuat pertanyaan berawal dari PICO kalau itu penelitiannya kuantitatif atau intervensi. Nah, bagaimana dengan observational study yang tadi ya bisa tercitra sampaikan ya. Ada cohort study, ada case control, ada yang cross-sectional study. Nah, ini kita pakai PECO ya. I-nya jadi E, jadi exposure, tidak melakukan intervensi. Tadi kan kalau misalnya melakukan suatu studi etiologi ya, penyebabnya apa kan tadi kamu tak kasih rokok, satu yang nggak tak kasih rokok kan nggak etis ya dek ya. Nah itu kita melihatnya observasi aja, duduk, duduk manis ya, melihat fenomena, lihat outcome-nya. Nah di sini misalnya contohnya penggunaan statin dosis tinggi dibandingkan dengan dosis rendah untuk apakah eh, resiko mialgianya ini tinggi atau rendah pada pasien hiperlipidemia. Kita tahu bahwa efek samping dari statin adalah mialgia ya karena rhabdomyolysis. Nah, di sini exposure-nya apa? Statin. Nah, misalnya pada pasien yang diberikan dosis misalnya 10 mg atau 20 mg dibandingkan dengan 40 mg, kita lihat kita duduk manis ya, Dok, Dek, ya. Melihat outcome-nya adalah dari rekam mediknya pasien. Oh, ternyata yang gejala mialgianya tinggi. Oh, ternyata mialgianya rendah. Nah, itu bisa dilihat uh, apa ya, dibuat pertanyaannya dulu ya. Apakah penggunaan statin dosis tinggi dibandingkan dengan dosis rendah meningkatkan resiko mialgia pada pasien hiperlipidemia? Nah, tadi sudah sampaikan dengan tercitra tentang kualitatif study ya. Maka kita menggunakan spider untuk membuat suatu pertanyaan. Misalnya S-nya adalah sampel, V-nya adalah phenomenon of interest karena ini quali ya, desainnya adalah quali. D-nya adalah design. Tadi sudah disampaikan mixed method ya. Mixed method berarti bisa dikombinasi antara quali sama kuanti, qualinya dulu atau kuantinya dulu, atau kuanti dulu atau qualinya terakhir gitu ya. Itu disampaikan di sini. Desainnya bagaimana? Apakah fenomenologi ya? Apakah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam eh, pertanyaan di masyarakat? Nah, itu pakai sistem kualitatif ini. Menggunakan interview kah ya? Nah, itu sampel fenomena of interest, D-nya adalah design, kita tentukan E-nya evaluation, R-nya research type. Misalnya di sini bagaimana pengalaman mahasiswa klinik dalam menggunakan SOKA. SOKA ini adalah kalau kan mungkin ada adik nanti di eh, kepaniteraan gitu ya, waktu koas itu ada ujiannya, ujian oral. Ujian oral ya, ujian oral ini adalah kita menggunakan istilah SOKA ya. Kalau di UNER kita menggunakan SOKA. Jadi structure oral clinical assessment. Jadi bagaimana menilai kemampuan mahasiswa dengan melalui bukan ujian tulis tapi ujian oral. Nah ini bagaimana pengalaman mereka ya dalam metode penelitian farmakoterapi. Jadi mereka mengungkapkannya ekspresinya dengan kata-kata ya. Jadi itu kualitatif ya, dengan spider. Nah, kita kalau sudah membuat pertanyaan, nah kita harus apa ya melihat, kita harus mengevaluasi dengan kriteria Feiners ini. Feiner ini lah visible, F itu visible. Visible bisa lakukan nggak sih gitu kan? Kalau nggak bisa lakukan jangan ya deh ya. Ya, kalau bisa lakukan jangan. Ini biayanya banyak banget, besar banget gitu ya. Oh ini waktu saya cuma 1 semester, waktu saya cuma setahun. Ini butuh 2 tahun, nggak jangan. Oh ini harus ke uji klinik ya. Saya harus fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Oh, kelamaan kapan lulusnya gitu ya. Nggak visible. Maka kita harus dilihat F-nya adalah visible. Ini adalah interesting ya. Interesting. Jadi harus menarik bagi peneliti dan komunitas ilmiah. Nanti kalau misalnya nggak menarik terus sulit sekali nanti kita melakukan publikasi ya. Kalau nggak ada publikasi ya emang ya Dek, ya kalau nggak publikasi kita harus share ke komunitas bahwa ilmu kita nggak boleh dikip ya. Kalau kita ada sesuatu yang bagus, ada penelitian yang kita teliti, ada hasilnya, baiknya kita publikasi. Kalau nggak menarik, editorial jurnalnya nggak mau nerima nanti, sulit nanti publikasi. N itu adalah novel, ada kebaruan ya, ada gap, ada metode. Apakah itu
berupa kebaruan dari metode populasi. Ada penelitian dari luar negeri gitu ya. Bedanya apa di sini? Oh, populasinya berbeda. Itu udah apa deh? Ya. Kemudian etik. Ya, kita harus melihat selama penelitian ini apakah ada isu-isu etik. Nanti kita jelaskan mengenai etik ya. Isu-isu etik yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ada sesuatu yang melanggar etik. Ya, baik itu etik humanitas maupun etik penelitian. Ya. R itu harus relevan, ya, ya. Penting secara klinis kalau ada di mahasiswa kedokteran harus relevan dengan apa ya penelitian-penelitian kedokteran terkini, ya. Dan itu bisa jelaskan secara ilmiah, mungkin levelnya bisa sampai ke kebijakan, ya relevan. Itu deh. Jadi tidak hanya sekedar menulis pertanyaan saja, tapi harus diuji pertanyaan ini visible, interesting, novel, ya, ethical sama relevan. Baik, adik setelah membuat pertanyaan ya, nanti harus membuat proposal penelitian ya, proposal penelitian. Nah, struktur proposal penelitian itu mungkin di semester 5 mungkin sudah pernah tahu mengenai proposal penelitian. Kalau kami ada 4 bab ya, 4 bab ya di luar dari judul maupun di luar dari ini ya, daftar pustaka. Di sini 4 bab ini, bab pertama adalah judul penelitian, ya. Bab maaf, bab satu latar belakang itu latar belakang. Biasanya bab satu latar belakang menurut em, ya beberapa pedoman latar belakang itu ada rumusan masalah juga ya, tujuan penelitian atau manfaat penelitian. Kemudian bab 2 masuk ke tinjauan pustaka. Nah, jadi adik di sini eh, membaca banyak ya, harus membaca banyak terkait dengan penelitiannya ya, isu-isu terkini. Jadi harus ada citasi di dalamnya. Nanti kita bicara mengenai bagaimana mensitasi evidence yang sudah ada. Setelah bab 2 ada membuat kerangka konseptual ya, bagaimana alur penelitiannya sesuai dengan teori yang ada sudah pelajari. Makanya kenapa sih harus belajar banyak dulu, kemudian di eh, dibuatlah modul proposal ya. Karena adik-adik dalam kerangka konsep ini adik-adik mendesain sendiri ya, mendesain sendiri bagaimana alur pikir secara ilmiah ya dari variabel-variabel yang adik-adik mau teliti itu dilihat dari kerangka konsep ini. Kemudian di bab 4 metode penelitian ya. Metode penelitian ini harus rinci ya, harus rinci, harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tadi disampaikan sama Dokter Citra. Kemudian daftar pustaka. Itu struktur proposal penelitian dia ya. Jadi kalau misalnya mengajukan proposal, at least ada latar belakang, tujuan pustaka, kenal konsep, metode penelitian. Ya, daftar pustaka juga. Oke, sebelum kita ke ini ya, ke introduction atau ke latar belakang, mungkin nanti ada disampaikan sama Dr. Citra ya bagaimana membuat judul penelitian yang baik. Ini saya hanya singkat saja ya, karena membuat proposal ada dia harus ada judulnya ya, nggak mungkin buat proposal nggak ada judulnya ya. Ya, judul penelitian ini harus singkat dan jelas ya, mencerminkan variabel utamanya. Jadi ada variabel dependen sama variabel independen itu adalah variabel utama. Kemudian menyebutkan populasi atau konteksnya. Kemudian jangan terlalu luas atau ambigu ya. Sehingga kalau orang yang melihat atau membaca judul penelitian itu menarik ya, menarik. Oh, ini bagus banget gitu ya. Oh, saya paham. Ya, kalimatnya memang singkat, lugas, jelas. Jadi jangan terlalu panjang ya. Sehingga orang membacanya itu membutuhkan waktu untuk berpikir ya. Kalau judul itu harus menarik, jelas gitu ya. Oke. Baik, masuk ke latar belakang. Ya, latar belakang ini menjelaskan konteks masalahnya. Harus jelas apa masalahnya. Kemudian harus ada data-data yang mendukung. Ya, kemudian menunjukkan gap penelitian dan menguatkan urgensi penelitian. Ngapain sih Anda melakukan penelitian ini? Kenapa saya harus melakukan penelitian ini? Ya, kenapa mahasiswa yang melakukan penelitian ini? Itu adalah kesan pertama pembaca atau seorang dosen atau seorang penilai melihatnya di latar belakang. Ya. Jadi kesan pertama, ini menarik atau tidak itu dilihat dari latar belakangnya, D. Kesan pertama melihat ini urgensi atau tidak, penting atau enggaknya, itu dilihat dari latar belakangnya, ya. Makanya yang diulik-ulik biasanya di latar belakang, karena kalau em, kalau sudah apa ya ada data, kemudian enggak menarik, enggak ada gap masalah SWOT gitu ya. Jadi dilihatnya adalah di latar belakang. Nah, latar belakang ini memberikan konteks masalah, Dik, ya. Kita
menjelaskan masalah yang ada di populasi, yang ada di hospital ya, di rumah sakit ya, menjelaskan urgensi penelitian ini penting sekali loh dilakukan penelitian itu dijelaskan di latar belakang. Ada knowledge gap di sana, ada masalah ya. Jadi apakah harapannya secara teori ya, apakah ada perbedaan dengan yang di praktek? Nah itu kesenjangan. Nah, kesalahan umum pada latar belakang terlalu panjang, bisa sampai 10 halaman. Jangan ya, latar belakang itu ya 3 halaman lah ya, 3 halaman itu sudah cukup ya, 3 halaman sudah cukup. Banyak opini tanpa data itu nggak boleh ya. Kalau latar belakang itu harus disampaikan sesuai dengan data-data yang ada ya, sesuai dengan data yang ada. Itu latar belakang. Tidak fokus pada masalah. Nah ini eh, terlalu gelambiar kemana-mana ya, tidak fokus pada yang mau diteliti. Nah, itu hati-hati. Tidak penting, jadi sebaiknya dihindari. Tidak menunjukkan gap. Nah, ini masalah apa, gapnya apa gitu ya. Itu malah tidak menarik, tidak penting nanti dilakukan penelitian. Nah, prinsip utama dalam membuat penelitian itu spesifik, bukan narasi secara global. Jadi prinsip utamanya harus spesifik ya kalau misalnya ada melakukan penelitian misalnya diabetes mellitus ya hanya diabetes mellitus saja jangan tambahkan dengan penelitian apa ya dengan gambaran yang lainnya ya berbasis bukti dari data dan literatur ya jangan sampai banyak opininya mengarah pada rumusan masalah ya jadi penulisan ini dari funnel approach ya kalau funnel approach itu dari secara eh, besar ya, secara luas ya. Kemudian mengkerucut, mengkerucut dan mengkerucut. Jadi misalnya kita bicara mengenai global dulu ya, kemudian bicara mengenai nasional, lokal, kemudian ada gap apa atau tidak. Ya, perspektifnya dari secara global dulu, kemudian nasional, lokal, dan sampai ke titik masalah yang kita teliti. Itu prinsip utamanya deh ya. Jadi kita kalau di latar belakang kita harus menjelaskan dulu misalnya kita mau melakukan penelitian diabetes mellitus maka kita harus mencari data prevalensi DM di seluruh dunia gitu ya kemudian bagaimana kondisi di nasional kita ya kemudian kalau kita melakukan penelitian misalnya di Jambi maka bagaimana sih kondisinya atau prevalensi diabetes mellitus di Jambi nah itu disampaikan ya dia apakah ada penelitian-penelitian di suatu area atau rumah sakit dan sebagainya. Itu eh, di latar belakang, ya, final approach. Nah, data di latar belakang ini kita harus menyampaikan data epidemiologinya ya, angka kejadian terkini, ya prevalensi insidence ya, dampak klinis atau ekonominya, ya biasanya berapa cost-nya, berapa bebannya, ya. Kemudian tren dalam 5 sampai 10 tahun yang terakhir. Ya, 5 sampai 10 tahun terakhir jangan memberikan data-data yang terlalu lama ya untuk latar belakang ini harus menarik oh ini update ini terkini dan menunjukkan ketidakcukupan solusi saat ini mungkin adanya kelemahan dari terapinya efek sampingnya kemudian ada aksesibilitas yang mungkin membuat pasien tidak patuh dalam pengobatan ya maka kita menyampaikan di dalam latar belakang ini adakah kontroversi ya di antara literatur-literatur yang sudah dipublikasi? Nah, ini eh, kita sampaikan di latar belakang. Kemudian inkonsistensi ya hasil penelitian. Mungkin di suatu studi atau systematic review menyatakan tidak ada beda secara signifikan, tetapi ada beberapa studi yang menyatakan ini signifikan sekali. Nah, itu di latar belakang. Oke, eh, knowledge gap. Knowledge gap ini eh, knowledge gap ya, ada gap. Jadi gap ini apakah em, ada sesuatu yang belum diketahui? Gap itu bisa ya, sesuatu yang belum diketahui. Apakah ada studi-studi yang belum terjawab? Itu gap. Dan apakah di teori dan di eh, apa ya, di evidence itu berbeda? Mungkin antara evidence berbeda-beda itu adalah knowledge gap juga ya. Maka ada dinyampaikan di dalam latar belakang perlu penelitian ya, argumen tentang topik ini penting loh ya, dan ada relevansi terkait dengan akademik dan praktisnya. Dan apa ya, kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini disampaikan di knowledge gap ini. Jadi latar belakang yang baik kita harus singkat ya dia. Kita harus mengekspresikan evidensi yang kita punya, yang kita dapatkan ya. Kemudian kita ekspresikan dalam 2 sampai 3 halaman ya, singkat, fokus, harus berbasis data, evidence ya. Dan di akhir paragraf mengarahkan ke pertanyaan penelitian ya, di tujuan penelitian.
Jadi pertanyaan, tujuan itu harus inline, ya harus sama ya. Jadi di akhir paragraf menyampaikan pertanyaan penelitiannya atau tujuan penelitiannya itu harus disampaikan. Nah, jadi inilah kenapa pertanyaan penelitian itu penting sekali karena ketika kita membuat latar belakang, di situ ada pertanyaan penelitian yang dia relevan dengan tujuan penelitiannya. Jadi unsur dari latar belakang ini adalah masalah umumnya ya, harus topik yang besar dan urgensi. Jadi kita membuka konteks dari latar belakangnya, harus ada data pendukung, harus ada angka di sana, ya bukti literatur. Setiap angka harus ada stasinya deh. Kita kan nggak punya apa penelitian sebelumnya ya. Mungkin kalau penelitian sebelumnya ada ya kita sampaikan angkanya gitu ya. Jadi angka-angka yang muncul di latar belakang itu terus ada literaturnya. Menguatkan pentingnya masalah. Kemudian ada knowledge gap di sana, kekurangan penelitian sebelumnya kah? Kemudian kita jelaskan alasan penelitian yang ini diperlukan. Nah, di akhir sesi tujuan penelitian ya harus disampaikan secara eksplisit untuk nutup latar belakang dan mengarahkan metodenya. Baik, itu ya. Eh, sebentar. Oke, ya mohon maaf. Selanjutnya ya, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan serta hipotesisnya. Ini harus inline ya, Dek ya. Rumusan masalah, pertanyaan, dan tujuan dan hipotesis. Hubungan antar komponen. Jadi latar belakang itu sudah adik-adik buat, kemudian mengarah pada suatu rumusan masalah. Rumusan masalahnya turunkan menjadi suatu pertanyaan penelitian. Ya, dan rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan penelitian ini menghasilkan hipotesis atau tujuan, dan tujuannya harus inline juga, dan semua komponen harus konsisten. Jadi kalau misalnya tujuannya ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya, Dek ya. Tujuan khusus misalnya ada 7, maka nanti di hipotesisnya juga ada 7 ya. Kemudian di bagian kesimpulan juga ada 7. Oke, rumusan masalah. Rumusan masalah inti yang perlu dijawab ya untuk sebagai peneliti. Kemudian menjelaskan variabel dan konteks yang diteliti ya. Kemudian spesifik, terukur, dan relevan dengan gap. Cara menyusun masalah, identifikasi variabel utama, tentukan populasi atau konteksnya, fokus pada kesenjangan yang ditemukan, dan tuliskan dalam kalimat yang jelas dan langsung kalau bisa ya. Dan ini sesuai dengan Pico, Peko, Spider yang adik-adik buat tadi. Ini contoh rumusan masalah adik ya. Jadi apakah intervensi A berpengaruh terhadap intervensi B pada populasi C? Jadi Pico-nya jelas ya. Bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y pada kelompok tertentu. Nah itu Pico-nya ya, Picotnya atau Pio-nya itu harus jelas. Siap, harus menjawab apa, siapa, dan bagaimana. Oke. Itu masalah penelitian sudah, kemudian tujuan penelitian. Dek. Tujuan penelitian ada dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah bagaimana menyatakan capaian utama penelitian biasanya dalam satu paragraf atau satu statement. Kemudian tujuan khusus menjelaskan variabel atau analisis spesifik, jadi dirinci, gitu ya, dirinci. Jadi harus konsisten dengan pertanyaan penelitian yang tadi yang adik-adik buatkan ya, masalah penelitian, kemudian dimasukkan dalam tujuan penelitian. Ini menilai efektivitas misalnya contoh tujuan penelitian menilai efektivitas intervensi A terhadap variabel B, mengukur hubungan antara variabel X dan Y, menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tertentu. Itu di tujuan penelitian. Jadi kalimatnya menganalisis bla bla bla, mengukur bla bla bla, menilai, mengevaluasi gitu ya. Itu adalah tujuan penelitian. Jadi kalimat kerja, kata kerja. Kemudian setelah membuat tujuan penelitian, adik-adik membuat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teori dan manfaat praktis. Manfaat teori menambah pengetahuan dasar bidang terkait ya, memberikan bukti ilmiah terbaru, membuat konsep teori atau kerangka ilmiah. Manfaat praktisnya ada di menyampaikan bagaimana manfaat penelitian ini untuk klinisi, pasien, institusi, pengembangan kurikulum dan evaluasi masyarakat dan peneliti masa depan. Bentar, bentar.
Oke, manfaat teori ya. Menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, biasanya mencakup menambah literatur atau evidence terbaru, memperkuat atau mengoreksi teori yang ada, ya, ada bisa menyampaikan ya. Ini memperkaya literatur atau evidence yang ada, kemudian membuat wawasan baru untuk penelitian selanjutnya, memberikan model, metode, atau pendekatan baru. Misalnya contohnya nih ya, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ya mengenai peran komplement C5A sebagai biomarker prognostik dan sebagainya. Jadi memperkaya kajian, itu manfaat teori. Kemudian manfaat praktisnya fokus pada penerapannya ya. Kalau misalnya penelitiannya hospital bisa langsung ya adik-adik menyampaikan manfaat pada klinis. Tapi kalau misalnya penelitiannya pada hewan coba jauh, nggak boleh menyatakannya di bagaimana manfaatnya ke klinis, masih jauh. Apa yang di manfaat untuk penelitian yang preklinik atau pada hewan ini untuk teori mungkin ya, atau untuk segi praktisnya mungkin eh, sebagai peneliti berikutnya, maka eh, dia bisa melakukan penelitian sebagai apa ya, memperbaiki metodenya atau memperbarui metodenya dan sebagainya. Itu adalah manfaat praktis. Ya, jadi kalau misalnya penelitian adik-adik pada human, maka bisa disampaikan sebagai praktek klinis, dalam pelayanan kesehatan, ya, disampaikan manfaatnya untuk manajemen, kebijakan, atau pendidikan kedokteran, ya, peneliti, institusi masyarakat. Masuk ke hipotesis penelitian, adik-adik sudah kenal ya hipotesis penelitian, ada hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu nggak ada beda, nggak ada pengaruh, karena nol, ya, nggak ada beda dan nggak ada pengaruh. Jadi nggak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Itu adalah hipotesis nol. Ya, misalnya H0, pemberian saponin tidak berpengaruh terhadap ekspresi HK1 itu H0. Kalau H1 atau H alternatif, hipotesis alternatif itu ada perbedaan atau pengaruh. Jadi ada pengaruh, ada perbedaan, ada hubungan. Itu adalah hipotesis alternatif. Ya, jadi misalnya adalah pemberian saponin berpengaruh terhadap penurunan ekspresi, nah itu pada embrio zebrafish contohnya. Dan hipotesis ini bisa diuji melalui metode ilmiah dan statistik biasanya. Oke, ada hipotesis ya. Sudah kenal ya. Kalau tadi sudah sama sama dokter Citra mungkin ya. Hipotesis ada yang directional, ada yang non directional. Kalau yang directional ada one tilt ya, ada yang two tilt. Kalau one tilt itu diarahkan, misalnya menurunkan satu arah ya, menurunkan, meningkatkan lebih tinggi, lebih efektif itu adalah one tilt. Nah, kalau two tilt itu adalah misalnya ada perbedaan ya, perbedaannya naik atau turun terserah gitu ya. Itu adalah hipotesis yang tidak berarah, non directional, two tilt. Jadi itu sesuai dengan nanti statistiknya. Ya, one tilt misalnya p-value-nya 0,05 berarti ya nanti 0,05 itu ya. Kalau misalnya two tilt nanti 0,0 one tilt kan satu ini ya, satu ekor ya. Kalau misalnya 0,05-nya dibagi dengan 0, dibagi 2 berarti 0,025 gitu ya. Itu one tilt. Kalau two tilt itu 2. Jadi 0,025 tambah 0,025 biasanya kan gitu ya. Tambah dua-duanya berarti 0,05. P-value-nya lebih eh, lebih kecil untuk hipotesis yang satu arah, one tilt, dibandingkan dengan yang two tilt. Nah, itu ada harus paham. Cara menyusun hipotesis, ya tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya ya, di nanti ya kita sampaikan di metodologi. Tentukan jenis hubungannya, pengaruh, perbedaan, dan korelasinya. Kemudian buat dua versi ya, H0 tidak ada perbedaan pengaruh, dan H1 ada perbedaan pengaruh. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwa penulisan hipotesis hanya H1 saja, H0-nya nggak usah disampaikan. Itu bisa, ya H1 saja tanpa H0. Boleh. Ya, pastikan hipotesis ini bisa diuji dengan metode statistik yang proper, ya, yang sesuai dengan Anda rancang. Oke, itu eh, hipotesis ya, Dek, ya. Kemudian masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini desain penelitian, ya, populasi, sampel, variabel, definisi operasional, instrumen, prosedur penelitian, dan teknik analisis datanya. Desain penelitian, desain penelitian tadi sudah disampaikan sama Dr. Citra ya, Dek, ya. Ada observational studies, menggunakan systematic review, silahkan ya. Kami systematic review bisa digunakan untuk skripsi. Itu desain penelitian juga ya. Systematic review masuk ke observational study ya. Kemudian bisa menggunakan experimental study ya atau RCT ya. Kemudian ada observational study yang lainnya misalnya cohort, case control study atau case series ya atau cross-sectional study. Itu metodologi penelitiannya ada disampaikan di desain penelitian di bab 4 ya. Di sini tujuan penelitian kalau misalnya saya melakukan eh,
apa ya, uji efek gitu ya, efek intervensi, suatu intervensi. Maka kita melakukan randomisasi, ya RCT bisa, atau kuasi eksperimental, ya, yang kontrolnya eh, pakai pre pretest gitu ya. Jadi bisa kuasi eksperimental, bisa mencari hubungan paparan dan outcome, misalnya cohort ya, case control study atau cross sectional study ya, mengukur prevalensi, misalnya kita melakukan ini desainnya adalah cross sectional, mengevaluasi validitas instrumen, kita bisa melakukan cross sectional study ya, atau uji reliabilitas test and retest. Kita melakukan eksplorasi pengalaman ya, tadi ya, menyebarkan survei, kemudian atau kita melakukan interview, maka kita dapatkan data kualitatif. Ya, kita olah data kualitatifnya. Atau kita melakukan penelitian studi mekanisme biologis ya, marker-marker tertentu. Saya menggunakan ELISA, saya menggunakan PCR dan sebagainya ya. Kita desainnya adalah eksperimental laboratorium, baik itu in vitro, in vivo, tadi disampaikan sama Dr. Citra, in silico juga ya, menggunakan penelitian docking. Oke, penelitian populasi dan sampel nanti disampaikan sama Dr. Jenikon ya. Jadi ada harus tentukan populasi target sama populasi, maaf, ini populasi besarnya. Populasi besar ini menjadi tujuan umum ya. Contohnya adalah semua mahasiswa kematian klinik di Fakultas Kedokteran. Nah, populasi targetnya ini bagian dari populasi, maaf, populasi terjangkau ini ya. Populasi terjangkau itu bagian dari populasi target yang benar-benar dapat diteliti oleh peneliti di lokasi, waktu, dan kondisi yang tersedia. Misalnya, saya nggak bisa semua mahasiswa FK gitu ya. Saya hanya ambil satu angkatan saja. Itulah populasi target. Ya, populasi terjangkaunya adalah populasi besarnya. Ya, misalnya FK Unja, itu adalah populasi eh, terjangkaunya. Nah, di dalam populasi target itu kita mengambil sampel, ya, mengambil sampel. Jadi sebagai anggota populasi terjangkau dipilih untuk mewakili populasi secara ilmiah, yang kita nantinya apa ya, mengimplementasikan hasil. Nanti kan ada hasilnya pasti, hasil penelitiannya berupa hasil statistika atau ya, hasil analisis, ya, analisis statistik terutama ya. Kita generalisasikan ke populasi. Yang itu adalah namanya adalah validitas eksternal. Nah, itu ada teknik samplingnya tadi ya, sampaikan sama tercipta nanti, teknik probabilitas dan non probabilitas yang akan lebih dalam lagi disampaikan sama Dr. Jenikon. Oke, jadi di proposal harus disampaikan kriteria penelitian ya. Kriteria penelitian ini ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi itu yang wajib. Ya, inklusi lah syarat yang harus dipenuhi agar subjek itu boleh ikut penelitian. Jadi untuk memastikan populasi sampel itu homogen kalau bisa, ya, sesuai dengan tujuan penelitian dan relevan. Karena kriteria inklusi sama kriteria eksklusi ini menentukan validitas internal. Dia menilai apa yang dia nilai, apa yang saya teliti. Jadi teliti apa yang saya teliti. Saya mau meneliti suatu efek anti hiperglikemi ya untuk diabetes mellitus tentunya kan ya. Pastinya harus diabetes mellitus, ya inklusinya harus diabetes mellitus. Jangan sampai saya menguji anti hiperglikemi ini pada pasien hipertensi tanpa diabetes mellitus. Nah, itu salah ya. Jadi tidak valid ya. Jadi validitas internal itu adalah yang menentukan, sangat menentukan adalah ini kriteria inklusi sama kriteria eksklusi. Dan kriteria inklusi ini kita harapkan dia sesuai dengan tujuan penelitian dan relevan, mendefinisikan karakteristiknya. Kita harus sampaikan karakteristiknya apa saja untuk kriteria penelitian ini. Berhubungan langsung dengan variabel penelitian bersifat wajib ya, tidak terlalu ketat agar sampel tetap cukup. Ya, kalau terlalu ketat maka nggak ada yang memenuhi gitu, maka nggak dapat sampelnya. Kriteria eksklusi, syarat yang membuat subjek itu tidak dapat diikutsertakan meskipun memenuhi inklusi. Jadi peserta atau sampel itu sudah masuk ke dalam kriteria inklusi, namun karena suatu sebab dia dikeluarkan, ya, karena kondisi mengganggu hasil penelitian kah, atau berpotensi membahayakan partisipan, mengganggu keberhasilan prosedur penelitian dan sebagainya. Ada kriteria dropout itu berbeda lagi ya, di mana subjek sudah masuk ke penelitian, kemudian dikeluarkan karena tidak dapat melanjutkan atau hasilnya tidak dapat diinterpretasi. Maka itu dropout. Jadi sudah mengikuti penelitian, sudah mengikuti penelitian. Kalau kriteria eksklusi belum sampai ke penelitian, ya. Kriteria eksklusi adalah kriteria sudah sesuai dengan kriteria inklusi karena suatu sebab dia dieksklusi. Tapi ketika subjek itu sudah masuk ke dalam penelitian, maka kalau ada subjek yang keluar, maka itulah dropout. Ya, jadi terjadi setelah masuk penelitian terkait dengan ketidaklengkapan data kah, ya, dan harus jelaskan mekanisme di protokol. Oke.
Dalam proposal ada harus sampaikan variabel penelitian, ada variabel bebas dan variabel terikat itu yang wajib ya. Independent variable ada yang dependent variable. Yang independen ya ini mempengaruhi atau diduga menyebabkan perubahan pada variabel lain dalam eksperimen. Variabel ini diberi perlakuan ya. Dosis misalnya dosisnya suatu obat ya misalnya kita memberikan intervensi obat ke tikus atau mencit. Untuk dilihat dari efek ini misalnya kadar gulanya gitu ya. Maka variabel bebasnya adalah misalnya dosis obat tersebut atau dosis herbal gitu ya. Ini dosis saponin misalnya. Kemudian variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, hasilnya atau outcome-nya ya. Misalnya ekspresi gennya, kemudian atau yang paling gampang ya tadi ya, kadar gulanya, maka itu adalah variabel terikat atau dependent. Ada variabel perancu atau confounding variable, ya. Ini dapat mengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat, ya. Jadi nggak hanya variabel terikat saja, variabel bebas juga dipengaruhi. Misalnya ada usia, komorbid, ya, COVID-19, atau paling gampang misalnya hubungan antara merokok ini, ya, bukan merokok ya, apa ya, merokok sebagai confoundingnya. Hubungan antara minum kopi dengan eh, PJK misalnya, penyakit jantung koroner misalnya. Kopi dengan VJK. Ya ada ya, bisa jadi ya, tapi bisa jadi ya enggak gitu ya. Nah, pada suatu penelitian menyatakan bahwa oh ada korelasi, ada hubungan antara orang yang minum kopi dengan PJK. Padahal eh, si peneliti tidak mempertimbangkan ada rokok di sana, ada rokok di sana. Kenapa sih kok rokok? Rokok ini kan biasanya temannya si kopi gitu ya, temannya si kopi. Jadi kalau misalnya ada peneliti yang menyatakan aku nggak mau melakukan penelitian antara rokok dengan PJK, tapi aku mau menelitikan adanya orang minum kopi dengan PJK tanpa mempertimbangkan orang itu merokok. Padahal orang yang minum kopi ada beberapa yang dia merokok gitu ya. Nah, rokok ini adalah jadi confounding karena apa? Karena rokok bisa mempengaruhi orang itu minum kopi atau tidak, dan rokok ini bisa mempengaruhi juga PJK. Itulah confounding. Ya. Nah, variabel moderator ini variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungannya ya. Misalnya efek komplement 5A pada mortalitas mungkin berbeda pada pasien usia muda dan usia lanjut. Itu moderator. Jadi efek dari komplement 5A-nya. Ada variabel moderator, misalnya di tengah-tengah ya, bukan variabel yang terakhir, bukan primary outcome-nya. Ya, misalnya saponin dengan ekspresi HK1, HK4 pada diabetes misalnya. Di antara itu sebenarnya ada eh, marker AMPK. Nah, kita bisa mengambil ya menganalisis reaktivasi AMPK-nya sebagai variabel mediator. Oke, pada setiap variabel yang dari sudah sampaikan tadi harus didefinisikan secara operasional. Jadi semua variabel-variabel ya, baik itu variabel terikat, variabel em, bebas ya, maupun variabel-variabel lainnya harus disampaikan ya di definisi operasional. Definisi operasional itu bisa berdasarkan ke teori ya, bisa bisa berdasarkan dengan apa ya, expert opinion ya, bisa. Intinya operasional. Definisi variabel misalnya diabetes, apa definisi diabetes mellitus ya dari bisa berdasarkan teori misalnya dari 2 jam PP-nya sekian, kemudian pada gula puasanya sekian ya, kemudian definisi operasionalnya pada eh, mahasiswa FK gitu ya. Eh, Pagi atau siang itu operasional ya, operasional sesuai dengan peneliti mau ngambilnya kapan, itu bisa operasional. Itu yang dimaksud operasional seperti itu deh. Jadi secara teknis, secara praktis bagaimana definisinya gitu ya. Kemudian definisi operasional sudah, cara ukur dan alat ukurnya, bagaimana mengukurnya, ada yang harus jelaskan di definisi operasional. Skala pengukurannya nanti hasilnya apa? Misalnya mg per dl gitu ya, mg per dl untuk kadar gulanya. Oh, berarti ini rasio gitu ya. Kalau misalnya saya mengkategorikan gula darah, misalnya ada yang mengkategorikan rendah, sedang, berat gitu ya. Oh, maka ini termasuk ke ordinal. Jadi adik-adik harus menyampaikan sama-sama nanti hasilnya. Misalnya saya ngukur kadarnya oh 200 mg per dl, oh, ini tinggi gitu ya, misalnya gula darahnya, maka saya kategorikan itu tinggi, maka itu akan skala pengukurannya beda lagi, tergantung dari penelitian Anda dan mau meneliti eh, ke arah mana. Jadi harus bisa jelaskan satuan atau kategorinya.
Adik tadi sudah disampaikan ya sama Citra juga ya bahwa variabel ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kualitatif itu ada yang nominal, ordinal, ada yang sudah belajar ini ya. Kemudian kuantitatif ada yang discrete sama continuous. Dan adik harus menyatakan ini di kategori. Di dalam proposal adik-adik harus menyampaikan instrumen dan prosedur penelitian ya, sesuaikan dengan topik dan metode penelitian adik-adik. Alat laboratorium ada adik list ya, adik sampaikan alat laboratoriumnya apa saja ya. Kuesioner kah? Kuesionernya harus disampaikan kuesionernya sebagai bagaimana, kalimatnya bagaimana ya. Temanya apa, topiknya apa ya. Setiap pertanyaan apa yang mau diukur itu disampaikan di prosedur penelitian di sini. Lembar observasi harus terinci gitu ya, lembar observasinya bagaimana. Kalau misalnya terlalu banyak bisa disampaikan di lampiran ya. Dan di sini misalnya prosedur penelitian adik-adik mau mengambil rekam medik misalnya ya, data sekunder, bagaimana caranya itu harus disampaikan adik ya. Adik melakukan systematic review prosedur penelitiannya, bagaimana adik harus menyampaikan dari membuat pertanyaan ya, kemudian mau eh, apa ya, string engine-nya gimana ya, pakai populasinya apa ya, intervensinya apa ya, kemudian bagaimana kesetaraan dari nama-namanya atau sinonimnya, antonimnya dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan juga software analisisnya di sini apa yang mau digunakan ya. Nanti di statistik juga harus disampaikan softwarenya apa. Ya, alat ukur fisiknya apa saja disampaikan di dalam prosedur penelitian. Harus rinci. Nah, prosedur penelitian ini cukup penting ya, Dik, ya. Ketika kita nanti publikasi, kita harus sampaikan secara detail juga agar peneliti-peneliti lainnya itu bisa reproducible, ya, eh, bisa melakukan penelitian yang sama dan hasilnya juga diharapkan hampir sama, ya. Maka itu valid ya untuk memvaliditas. Oke, harus detail. Kemudian sampai ke analisis data. Ini adalah cara prosedur statistiknya untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data penelitian sehingga hipotesis dapat diuji. Nah, ini ada analisis deskripsi, ada analisis inferensial, ada analisis hubungan, ya, tergantung dari metodologi atau tujuan penelitian adik-adik. Ya, aku mau buat model statistik, oh silahkan, ya. Dan analisisnya pakai apa? Pakai permodelan apa? Ya, nanti distribusinya seperti apa? Jadi harus sampaikan di analisis data. Oke, etika penelitian nanti saya sampaikan di sesi berikutnya ya, tentang etika penelitian ini ada disampaikan di proposal penelitian ya, tentang persetujuan komite etiknya kemana komite etiknya ya. Kita bilangnya lah KEPK ya, Komite Etik Penelitian dan Kesehatan dan Kesehatan. Kemudian eh, apakah di sini mengambil data dari subjek human ya, kita perlu inform consent ya. Kemudian terkait dengan kerahasiaan data harus disampaikan di dalam proposal juga. Nanti kita sampaikan di sesi berikutnya ya. Kemudian resiko dan manfaat bagi peserta atau subjek itu apa? Oke. Oke, daftar pustaka nanti kita juga diskusi ya mengenai eh, apa ya, memanage referensi. Jadi kita istilahnya adalah reference manager ya. Itu bisa menggunakan Zotero atau Mendeley, nanti kita ajarkan bagaimana membuat daftar pustaka dengan case study yang konsisten. Misalnya di skripsi menggunakan Harvard atau menggunakan banyak nama gitu ya, maka kita bisa menggunakan software atau fasilitas-fasilitas misalnya Mendeley atau EndNote ya, agar case study kita konsisten dari awal sampai akhir, yang menggunakan sumber primer atau literatur terbaru dan relevan dan sebagainya. Nanti kita bahas di daftar pustaka. Oke, jadi kalau misalnya buat proposal, maka harus konsisten ya antar bagian, harus logis dan jelas ya, relevan dengan evidence yang terbaru, dan memecahkan gap penelitian. Jadi adik yang semester 1 mungkin ya masih apa ya, harus banyak baca dan nanti membuat proposalnya harus bisa memecahkan permasalahan yang ada di dunia kedokteran ini. Baik, adik dalam membuat proposal ini adik harus tahu prinsip evidence based research ya. Jadi ini pendekatan penelitian mengintegrasikan bukti terbaik. Jadi kita nggak dari nol Dek, ya, Dek, ya. Jadi kalau misalnya penelitian dari nol tuh eh, cukup lama gitu ya, butuh waktu gitu kan ya. Kalau misalnya penelitian-penelitian yang dulu orang-orang Eropa gitu ya, bagaimana mendesain lampu gitu ya dari nol gitu ya, itu
Kalau skripsi nggak waktunya nggak cukup gitu ya. Makanya kita evidence based research semuanya berdasarkan dari bukti yang sudah ada yang sudah publish. Kemudian kita ramu, kemudian kita melihat fenomena yang ada, apakah ada gap atau ada masalah. Jadi berdasarkan temuan studi sebelumnya, adik, ya. Kalau ada adik mau membuat dari nol silahkan gitu ya. Kalau ada waktu silahkan ya. Mungkin akan jadi profesor nanti cepat gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya untuk yang S1 skripsi atau tesis gitu ya, atau S2, biasanya penelitian ini berdasarkan evidence base ya. Dan kita harus mencari nilai tambahnya apa, nilai tambahnya apa. Jadi nggak perlu dari nol lagi. Ya. Jadi ini penting ya, kita harus melihat evidence base yang sudah ada, penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Kemudian mencegah duplikasi penelitian ya. Kita melihat penelitian orang lain seperti ini, maka kita mendesain yang lain. Kita memastikan relevansi topiknya, kita justifikasi metodologinya, keilmiahannya ya, memaksimalkan dampak penelitiannya juga ke populasi. Baik, adik-adik, mungkin sumber literatur yang mutakhir di sini adalah misalnya ada adik jurnal indeks, ada Scopus ya, ada PubMed, ada Web of Science ya. Kemudian boleh adik-adik sumber literatur yang mutakhir ini menggunakan systematic review, meta analisis ya, clinical guidance ya, bisa atau literatur terbaru. Idealnya dalam 5 tahun, dalam 5 tahun ya, 5 atau 10 tahun lah boleh ya untuk sumber literatur mutakhir. Baik, oke, adik-adik. Bagaimana cara menilai kualitas literatur? Adik-adik nanti ini ada sesi tersendiri ya. Kalau misalnya bagaimana menilai kualitas literatur itu eh, ada appraisal ya. Adik-adik bisa menggunakan GPI ya. Kita menilai masing-masing artikelnya. Misalnya kalau RCT menggunakan ROP2 bisa ya. Di sana kita nilai randomisasinya, deviasinya, ya missing datanya, bagaimana ukur outcome-nya, pelaporan hasilnya. Itu kita bisa appraisal menggunakan alat ROP2 ya. Bisa di Google itu ROP2, dilihat dari kualitasnya apakah low risk ya, some concerns atau high risk. Ini kualitas studi untuk RCT, randomized control trial. Jadi adik-adik bisa menggunakan uji klinik ya, hasil-hasil penelitian yang uji klinik. Kalau kita menggunakan penelitian yang cohort, kita bisa menilai kualitas dari setiap artikelnya menggunakan Robbins Eye ya. Robbins Eye ini melihat adanya confounding ya, bagaimana menseleksi datanya ya, mengklasifikasi intervensi, missing data di artikelnya, mengukur outcome-nya, pelaporannya dan sebagainya. Case control juga sama di Robbins Eye. Kalau cross-sectional study ada Robbins juga punya, ada GPI ya, GPI. Jadi menilai samplingnya ya, validitasnya, bias informasinya, analisis statistiknya dan sebagainya. Systematic review juga bisa di appraisal ya. Jadi dikritik eh, apa ya, reportingnya dengan menggunakan Amstar 2 ya. Bagaimana menilai kita menilai protokolnya, mencari seleksi ya, prognya, istilah dan sebagainya. Kualitatif bisa menggunakan CASP ya, eh, dinilai kejelasan tujuannya, metodologi, sampling, data collection. Sebenarnya di GPI yang ada nanti kalau misalnya belajar di GPI ada eh, bagaimana menilai kualitas studi, semuanya ada ya, hampir semua metodologi penelitian ada di sana ya. Jadi kalau misalnya adik membaca artikel ilmiah, kemudian mengkritisi, bisa menggunakan appraisal ini ya, ROC2, Robbins Eye, GPI, Amstar 2, CASP, ya sesuai dengan desain penelitiannya. Ya. Oke, adik-adik, ketika kita mendapatkan artikel, ya mendapatkan, eh, jadi awalnya harus membaca dulu itu ya, membaca artikel penelitian-penelitian sebelumnya ya, harus membaca dulu eh, apa sih penelitian terkini gitu ya, harus mengikuti. Nah, kita berawal dari bertanya ya. Ya, bertanya dulu. Evidence melihat situasi tadi ya, melihat situasi gap, kita membuat pertanyaan yang baik. Buat pertanyaan yang baik, kemudian kita cari evidence-nya. Kita lihat evidence-nya, kita appraisal, kita sesuaikan apakah ini sesuai atau relevan atau tidak sih sesuai dengan penelitian kita. Kita appraisal, price. Kemudian kita apply, kita implementasi, kita cari yang
tinggal artikel yang the best, ya the best artikel yang sesuai relevan dengan penelitian kita. Kemudian kita eh, analisis, kita buat modifikasinya, tambah modifikasinya. Jadi kita memilih metodenya sesuai standar ilmiah, ya, dan kita buat proposalnya. Itu ada, Dek. Jadi cara buat proposal harus banyak membaca, ya, ya, membaca, melihat fenomena yang sudah ada, kemudian kita mencari literatur studi yang berbasis penelitian. Jadi jangan apa ya, idealis. Oh, ini kayaknya nggak ada yang neliti gitu ya. Pasti ini nggak ada yang teliti. Hmm, saya mau buat penelitian ini, gitu ya. Pasti nggak ada yang teliti. Saya nggak mau lihat di PubMed. Ya, seakan-akan eh, saya ini penelitiannya adalah baru. Padahal di PubMed atau di Embase gitu ya, itu banyak sekali penelitiannya yang bisa jadi. Nah, kita harus integrasi dengan evidence yang sudah ada. Oke, saya rasa itu deh dari saya. Saya kembalikan ke MC. GSI, empowering medical students, improving